Hai, Shalom jemaat-jemaat Tuhan, Shalom PCC Nilai, Shalom PCC Mantin. Berjumpa kembali kita di ibadah online kita pada kali ini. Dan pada pagi ini saudara, mari kita persiapkan hati kita untuk kita menyembah dan memuji Tuhan. Amin. Dan mari hari ini, mari dimanapun saja kita berada pada saat hari ini saudara-saudariku, biarlah kuasa Tuhan, biarlah hadirat Tuhan yang menyertai kita di mana saja yang kita berada hari ini. Saudara, mari kita memujinya. Kita katakan, kami masuk ke ruang Maha Kudus Tuhan. Kami masuk ke ruang-Mu ya Bapa. Kami menyembah-Mu ya Allah. Mari kita berdoa. Haleluya, haleluya. Oh haleluya. Oh Tuhan, kami masuk ke dalam hadirat-Mu ya Bapa pada saat ini. Oh Tuhan, kami bersyukur karena kami punya kesempatan, karena kami punya masa untuk kami memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Oh Rabaya, ini kami Tuhan, kami masuk ke ruang Maha Kudus. Karena pagi ini Tuhan kami mau menyembah-Mu. Oh haleluya. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Tuhan, kami masuk ke ruang-Mu, masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Ku menyembah, ku menyembah Tuhan, kami menyembah Bapa. Ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan, kami masuk ke ruang Maha Kudus Tuhan dengan darah anak domba. Terima kasih karena Engkau melayakkan kami Bapa. Haleluya. Kata sikiriana. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa.
Kami persiapkan hati kami Bapa. Tuhan, ampunilah segala kesalahan kami. Oh, segala kesombongan kami. Dan pada hari ini Tuhan Yesus, kami menyerahkan hidup kami kepada tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Mari kita pada pagi ini kita katakan segala puji syukur hanya bagi Tuhan kita. Amin. Amin. Mari saudaraku. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kaulah yang layak dipuji. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kaulah yang layak dipuji. Kami mau bersorak, kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Mari kita katakan sekali lagi. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kaulah yang layak dipuji. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Oh, soraklah, haleluya. Haleluya. Katakan sekali lagi. Soraklah, haleluya. Oh, soraklah, haleluya. 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 Dan mari pagi ini kita sama bangkit serukan. Bangkit serukan nama Yesus. Maju nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa nama-Nya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Bangkit, bukan nama Yesus. Maju nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan
atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Oh, nama Yesus di atas segalanya. Haleluya, nama Engkau di atas segalanya Bapa. Kami tinggikan namamu Bapa. Oh haleluya, kami agungkan. Karena Engkaulah Allah kami. Engkaulah kekuatan kami, sumber pengharapan dan perlindungan kami. Bapa, kami mau menyembah-Mu. Tuhan, kami mau memuji-Mu. Haleluya, datanglah kemuliaan Tuhan. Oh rabakata sikirian diriaka, rikete sikirian naramayande. Haleluya, Engkaulah Tuhan kami. Oh Rabban, Engkaulah Allah yang maha kuasa, Engkaulah Allah yang kudus, yang kami layak tinggikan, yang layak kami agungkan. Dan tiada Allah yang layak selain daripada Engkau, Yesus Kristus, Tuhan kami. Tuhan, kami memuji-Mu. Kami mau menyanyikan nyanyian kudus bagi Tuhan. Kulihat langit terbuka, kemuliaan-Mu datang, penuhi tempat ini. Kami umat-Mu bersujud, tersungkur menyembah kekudusan-Mu Tuhan. Penuhi hati kami, kemuliaan-Mu dinyatakan. Kulihat langit terbuka, kulihat langit terbuka, kemuliaan-Mu datang, penuhi tempat ini. Haleluya. Kami umat-Mu bersujud, tersungkur menyembah kekudusan-Mu Tuhan. Penuhi hati kami, kemuliaan-Mu dinyatakan. Nyanyi kudus, nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa.
kami nyanyikan, nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa. Engkau Allah kami yang Maha Kuasa. Bapa, kami menyembah-Mu Tuhan, karena Engkaulah Allah kami yang luar biasa. Allah yang tahu setiap pergumulan kami, Allah yang tahu setiap persoalan hidup kami. Oh haleluya. Dan Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, bahwa kuasa-Mu yang terlebih besar Tuhan. Pertolongan-Mu, janji-Mu tidak pernah terlambat bagi setiap umat-umat-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya Jesus. Haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar, katakan. Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Katakan kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar. Shikaralayan diri, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhan kami. Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Ramayana, Ramayana, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Yes Lord. Haleluya. Shikaramakana, Tuhan kami menyembah-Mu, Tuhan kami memuji-Mu. Haleluya, Engkaulah Allah kami yang luar biasa, Allah kami yang dahsyat, yang layak kami sembah. Kami menyembah-Mu Tuhan. Oh Rabakata Lama, Yesus Kristus Tuhan, tiada Allah yang seperti-Mu Bapa. Haleluya. Shikata Lama Kandiri. Haleluya. Yes Lord. Saudara-saudariku, Allah kita adalah Allah yang Maha Kuasa, dan janjinya tidak pernah dusta, dan janji Tuhan tidak pernah terlambat bagi kita, bagi yang percaya kepada Yesus. Maka itu saudara,
Mari saat ini, apapun persoalan yang saudara sedang hadapi, apapun pergumulan, kerisauan, kekhawatiran, mari saudara-saudariku, ketahuilah dan berdiamlah, tenanglah, dan ketahuilah bahwa Dia adalah Allah. Dia adalah Allah pencipta alam semesta. Mari saudara, mari bawakan segala permohonan kita. Dia Bapa, mari dalam cara saudara sendiri, secara pribadi saudara-saudariku, mari saudara naikkan kepada Tuhan. Urama katalah ya Tuhan, kami serahkan segalanya Bapa. Urama katalah ya Tuhan, kami menyerahkan semuanya. Serahkan segala pergumulan kami, segala kekhawatiran kami, segala yang kami risaukan. Kami serahkan keluarga kami, kami serahkan diri kami, pekerjaan kami, kami serahkan negara kami. Serahkan, mari Tuhan kami naikkan bagimu Bapa rakatala yang ini. Suruh bubuk dulu katalah maya. Terima kasih Tuhan. Serahkan segala beban saudara-saudari. Mau serahkannya di tangan Tuhan. Karena saat ini Tuhan sedang menantikan saudara. Tuhan sedia. Dan Tuhan setia mendengarkan kata-kata saudara, keluhan-keluhan. Urabaya daramamaya. Mari dengan yakin kita nyanyikan sekali lagi. Dengan yakin kita nyanyikan bahwa kuasanya yang terlebih besar, lebih besar dari apapun, lebih besar dari apa yang kita hadapi. Saudara, mari dengan penuh iman dan keyakinan. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepada Tuhan. Karena kami tahu kalau Allah kami yang tidak pernah terlambat. Dan kami tahu kalau Allah yang maha kuasa. Dengan itu kami percaya Tuhan, bahwa Engkaulah Tuhan kami. Dan Tuhan kami memberikan segala sembah syukur kami, segala pujian penyembahan kami ini, segala persembahan kami, waktu kami, hidup kami, tubuh kami, hanya bagi Yesus sebagai korban yang hidup. Oh, inilah kami Tuhan, inilah hidup kami, terus pakai. Juga kami berdoa saat ini Tuhan, saat kami mendengarkan firman-Mu, kami berdoa agar kami dijamah oleh Roh Kudus Tuhan. Kami dijamah
lewat kami mendengar daripada firman. Bukakan hati telinga kami, bukakan mata hati kami, dan biarlah firman-Mu Tuhan membentuk, mengubah hidup kami. Terima kasih. Terus ajar kami Tuhan menjadi pelaku firman Tuhan. Terus bentuklah kami menjadi anak-anak Tuhan yang mengikuti kehendak Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus, kami serahkan segalanya kepada tangan-Mu. Karena Engkaulah yang layak disembah, Engkaulah yang layak dipuji. Hanya Yesus Tuhan kami, hanya Allah, Allah yang menciptakan langit dan bumi. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Salam semuanya. Biarlah salam yang daripada Tuhan memenuhi hati kita pribadi lepas pribadi dimanapun kita berada pada saat pagi hari ini. Biarlah kita senantiasa berada di jalan Tuhan. Saudaraku, kita akan berdoa buat pemulihan bangsa Malaysia ini dan juga bangsa Indonesia. Kita berdoa saudaraku, baik itu di bidang politik, bahkan di bidang ekonomi, bahkan di bidang budaya dan juga di bidang kesehatan. Biarlah kedua bangsa ini menjadi berkat buat setiap bangsa yang ada di dunia ini. Dan juga kita berdoa buat setiap gereja-gereja yang Tuhan percayakan di dalam kedua negara ini. Biarlah berperan aktif untuk berdoa, meminta untuk pemulihan kebangkitan bangsa Malaysia ini dan juga bangsa kita, bangsa Indonesia. Dan juga kita berdoa buat keluarga demi keluarga, biarlah keluarga demi keluarga dipulihkan Tuhan, hubungan antar setiap anggota keluarga biarlah menjadi keluarga yang berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita berdoa saudaraku, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur Tuhan pada saat hari ini Engkau masih memberikan kepada kami kesempatan untuk berdoa kepadamu Tuhan. Dan kami sangat bersyukur dan kami sangat bangga mempunyai Allah yang seperti Engkau, Allah yang tiada duanya Tuhan. Engkau satu-satunya sumber kekuatan dan sumber kehidupan kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan, buat pemulihan kebangkitan bangsa Malaysia ini dan juga bangsa Indonesia. Kami menyerahkan Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Apapun Tuhan yang terjadi Tuhan saat hari ini Tuhan, adalah itu semuanya sepengetahuan-Mu Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, buat setiap Tuhan problema Tuhan yang dihadapi oleh kedua bangsa ini Tuhan. Terutamanya Tuhan di bidang Tuhan kesehatan. Engkau Tuhan melihat Yesus, akhir-akhir ini Tuhan terjadi Tuhan virus corona Tuhan yang melanda seluruh bumi. Tetapi Tuhan kami berdoa pada saat hari ini Tuhan, buat pemulihan kedua bangsa ini, bangsa Malaysia dan juga bangsa Indonesia. Pulihlah Tuhan daripada setiap Tuhan sakit penyakit yang menimpa kedua bangsa ini Tuhan. Pulihlah Bapa di dalam nama Yesus, yang sakit hari ini disembuhkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan juga pun Tuhan kami berdoa Tuhan di bidang politik. Engkau Tuhan melihat Tuhan politik Tuhan yang tidak adil Tuhan berlaku Tuhan di negara Malaysia dan juga bangsa Indonesia Tuhan. Tuhan Yesus, berikanlah Tuhan hati kepada setiap mereka Tuhan, agar mereka Tuhan menggunakan politik itu sebaik mungkin Tuhan untuk mesejahterakan Tuhan masyarakat kedua bangsa ini. Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dan juga pun Tuhan di bidang kebudayaan, Engkau Tuhan yang memulihkan di bidang kebudayaan. Biarlah Tuhan setiap budaya kami Tuhan semuanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Dan juga pun Tuhan Engkau Tuhan memulihkan ekonomi kedua bangsa ini Tuhan. Kami serahkannya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Pulihlah Tuhan daripada setiap ekonomi kami Tuhan. Bahkan Tuhan suku demi suku, bahkan Tuhan keluarga demi keluarga Tuhan, bahkan Tuhan setiap pribadi lepas pribadi Tuhan, ekonomi kami, keuangan kami Tuhan pulih di dalam nama Yesus. Engkau mencukupkan setiap kebutuhan kami Tuhan.
Setiap Tuhan keperluan Tuhan yang kami butuhkan, Engkau Tuhan yang mencukupkan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dan pada saat hari ini Tuhan, kami berdoa Tuhan agar menjadi Tuhan bangsa ini Tuhan, kedua bangsa ini Tuhan menjadi Tuhan bangsa yang memberkati Tuhan setiap bangsa-bangsa Bapa yang ada di dunia ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dan juga pun Tuhan kami berdoa Tuhan buat setiap gereja-gereja yang Tuhan percayakan Tuhan. Urapi Tuhan setiap Tuhan pribadi-pribadi Tuhan. Biarlah Tuhan kami Tuhan berperan aktif Tuhan untuk berdoa memohon Tuhan kepadamu Yesus untuk pemulihan kedua bangsa ini Tuhan. Dan juga Tuhan biarlah Tuhan setiap gereja-gereja yang Tuhan percayakan di dalam kedua bangsa ini Tuhan menjadi berkat buat kedua bangsa ini Tuhan. Biarlah Tuhan melalui setiap gereja-gereja yang Tuhan percayakan Tuhan, suasana surgawi Tuhan hadir di dalam kedua negara ini, hadir di dalam dunia ini. Dan juga pun Tuhan kami berdoa Tuhan buat setiap keluarga demi keluarga. Pulihkan Tuhan keluarga demi keluarga, pulihkan setiap anggota keluarga Yesus, pulihkan setiap Tuhan komunikasi mereka Bapa. Biarlah Tuhan dengan adanya Tuhan keluarga Bapa, keluarga yang menghadirkan suasana yang daripada surgawi Tuhan. Biarlah Tuhan setiap keluarga-keluarga Tuhan yang mengenal namamu Tuhan, yang takut akan Engkau Tuhan, menjadi berkat buat setiap Tuhan sekitar kami Bapa. Terima kasih Yesus. Dan juga pun Tuhan setiap pekerjaan yang Tuhan percayakan Tuhan pada saat hari ini Tuhan, kami sangat berterima kasih. Terima kasih Tuhan. Dan juga pun Tuhan kami berdoa Tuhan buat pelayanan kami Tuhan, untuk live streaming Tuhan, minggu demi minggu Tuhan. Engkau Tuhan menolong, Engkau Tuhan yang membela Tuhan, Engkau Tuhan memberikan pada kami Tuhan hati yang mau melayani Tuhan. Dan juga pun Tuhan kami berdoa Tuhan buat setiap jemaat yang Tuhan percayakan, baik itu Tuhan di PCC Nila dan juga PCC Mantin. Engkau Tuhan yang berkati mereka Tuhan, hati yang mau Tuhan mengikuti setiap live streaming Tuhan setiap minggunya Tuhan. Engkau gerakkan Tuhan, sekalipun Tuhan melalui Tuhan live streaming Tuhan, kuasa-Mu nyata Tuhan buat setiap kehidupan anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan setiap kehidupan kami, setiap aspek kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dan juga pun Tuhan pada saat hari ini Tuhan, biarlah Tuhan urapan-Mu Tuhan nyata Tuhan mengubahkan setiap kehidupan kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita sama-sama katakan haleluya, amin. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Hari ini saya menyampaikan firman Tuhan kepada saudara semua tentang ketaatan. Tetapi sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat pertolongan dan anugerah Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur buat sukacita yang Tuhan senantiasa limpahkan dalam hidup kami. Sehingga hari ini kami bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan hari ini Tuhan, kami mau mendengar firman-Mu, buka hati dan pikiran kami untuk kami bisa menerima janji berkat Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, di dalam Alkitab kita bisa mendapati ada banyak tokoh-tokoh Alkitab yang bisa meraih keberhasilan, meraih kejayaan, meraih berkat yang datang dari Tuhan. Mengapa mereka bisa meraih seperti ini? Saudara, karena mereka sangat taat kepada Tuhan. Dan hari ini kita mau belajar bersama-sama tentang ketaatan satu tokoh, yaitu ketaatan Nuh. Di dalam Kejadian pasal 6 ayat 9 sampai dengan 22, firman Tuhan mengatakan demikian. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakkan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan.
Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu: 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas, dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi, memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya, haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa. Dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi, dari semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu, supaya terpelihara hidupnya. Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan, kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Saudara, Nuh adalah seorang yang saleh di pandangan Tuhan. Ketika Tuhan melihat di muka bumi ada banyak kejahatan yang dilakukan oleh manusia, ada banyak kekerasan, ada banyak yang hidup mereka tidak kudus di hadapan Tuhan. Dan Tuhan melihat di muka bumi hanya Nuh dan keluarganya mendapat kasih karunia dari Tuhan. Mengapa saudara? Karena Nuh begitu taat dan setia kepada Tuhan. Kalau kita lihat di dalam ayat-ayat atau pasal yang sebelumnya dan pasal sesudahnya, betapa Nuh taat dan setia kepada Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan memerintahkan Nuh untuk membuat bahtera. Tuhan memerintahkan Nuh untuk membawa setiap hewan-hewan yang ada di muka bumi untuk memelihara bumi, karena Tuhan mau menghukum bumi dan membunuh semua orang-orang yang jahat di pemandangannya. Saudara, ketika Nuh membuat bahtera ini, Nuh tidak ada contoh yang bisa dia lihat. Kenapa saudara? Karena sebelumnya tidak ada bahtera, tidak ada perahu. Dan menurut informasi dari beberapa sumber, salah satunya adalah menurut Rabbi Salomo Yitzhaki, Nuh membangun bahtera ini sekitar 120 tahun lamanya. Saudara, betapa Nuh begitu setia, begitu tekun melakukannya. Di sini kita bisa dapati 120 tahun dia membangun bahtera ini. Betapa hati dia terpaut dengan Tuhan. Betapa dia begitu setia dan taat dengan perkataan yang dia dengar dari Tuhan. Dan hari ini kita pun harus bersama-sama belajar tentang sifat dan karakter Nuh, tentang ketaatan ini. Yang pertama kita akan belajar adalah Nuh membuat sesuatu yang belum ada. Pada saat itu seperti yang saya katakan tadi, tidak ada seorang pun yang membuat perahu, apalagi bahtera yang besar. Jadi contoh untuk melakukannya, contoh untuk membuat bahtera itu tidak ada. Informasi yang dia dapat untuk membuat bahtera ini hanya di dalam Kejadian 6 ayat 14. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pangkal dari luar dan dari dalam. Saudara, informasinya hanya seperti ini. Contoh atau blueprint yang Tuhan berikan kepada Nuh hanya seperti ini.
Tetapi Nuh tidak protes, saudara. Nuh tidak komplain, Tuhan kenapa aku? Tuhan kenapa aku yang buat ini? Nuh tidak komplain, dia hanya katakan, mungkin kalau sekarang, siap komandan. Mungkin Nuh berkata seperti itu kalau di zaman sekarang. Artinya apa? Walaupun tidak ada contoh, walaupun tidak ada gambaran yang jelas untuk dia melakukannya, tetapi dia tetap melakukannya. Dia tetap berbuat seperti apa yang Tuhan perintahkan. Begitu setianya dia. Saudara, ketika saya merenungkan ayat ini, ketika saya pikirkan bagaimana hati Nuh melakukan semuanya, betapa dia tidak komplain, saya pikir Nuh begitu rendah hatinya, begitu sabar hatinya, begitu dia taat dengan perintah Tuhan. Kadang saya periksa diri, Tuhan, bagaimana dengan saya? Mari kita pikir, bagaimana dengan saya? Ketika saya mendengar perintah Tuhan, ketika saya mendengar firman Tuhan, apakah saya mau taat seperti ini? Apalagi perintah dari firman Tuhan yang kita dengar belum pernah kita lakukan, belum pernah kita buat, atau ketika kita berdoa dan ada sesuatu yang Tuhan taruh dalam diri kita yang harus kita lakukan, dan itu belum pernah kita lakukan, apakah kita mau taat seperti Nuh? Kalau kita perhatikan di dalam Alkitab, ada satu tokoh yang lain yang begitu taat akan janji Tuhan, Abraham. Di dalam Roma 4 ayat 18 di sana dikatakan, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Saudara, ketika Abraham mendengar janji Tuhan bahwa dia akan menjadi orang yang memiliki banyak keturunan, kita tahu bahwa Sarah mandul, tetapi Abraham memegang janji Tuhan dan melakukannya, menghidupi firman Tuhan itu di dalam dirinya. Tidak ada lagi dasar untuk berharap, tetapi dia melakukannya. Saudara, ketika kita mendengar firman Tuhan dan Tuhan perintahkan untuk kita melakukan apa yang harus kita lakukan, sekalipun hal itu mustahil, sekalipun itu tidak pernah kita lakukan, tetapi ketika kita taat, maka Tuhan akan membawa kita ke dalam sesuatu janji yang lebih besar, berkat yang lebih besar dalam diri kita. Yang kedua, kita belajar dari ketaatan Nuh. Nuh melakukan segala sesuatu dengan ukuran yang ditetapkan oleh Tuhan. Alkitab mengatakan di dalam Kejadian 6 ayat 22, di sana berkata, lalu Nuh melakukan semuanya itu seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Saudara, Nuh tidak menyimpang sedikit pun dari perintah Tuhan. Ukuran yang Tuhan tetapkan di dalam dia membuat bahtera, dia begitu terperinci, dia begitu detail melakukannya. Ukuran yang Tuhan berikan untuk membuat bahtera supaya dia selamat, dilakukan dengan tepat. Saudara, ketika kita mau mentaati firman Tuhan, ketika kita mau melakukan firman Tuhan, kita juga harus hidup selaras dengan kehendak Tuhan. Kita harus tetap melakukan semuanya di dalam hidup kita, keseharian kita, sesuai dengan firman Tuhan. Sebab Nuh menjaga kekudusan hidupnya, Nuh menjaga hidupnya tetap berkenan di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya dia dianggap orang yang sangat taat. Ketika dia melakukan semuanya dengan ukuran yang Tuhan berikan, dia pun menjaga hidupnya. Saudara, kita pun di dalam keseharian kita, di dalam kehidupan kita sehari-hari, haruslah kita mentaati firman Tuhan. Kita harus selaras dengan kehendaknya. Di dalam Filipi 1 ayat 27 di sana dikatakan, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati, sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari pemberitaan Injil.
Saudara, Rasul Paulus memberikan suatu pengajaran kepada orang-orang Filipi supaya hidup mereka selaras dengan Injil, hidup mereka berpadanan dengan Injil. Dalam hidup kita ada takaran yang Tuhan berikan, ada aturan-aturan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita supaya hidup kita tidak keluar dari kehendak Tuhan, sehingga hidup kita didapati ukurannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara, oleh sebab itu, bagaimana saya bisa selaras dengan kehendak Tuhan? Bagaimana saya bisa menghidupi firman Tuhan? Saudara, ketika saudara membaca firman Tuhan, ketika saudara merenungkan firman Tuhan, saya mendapat rema. Saudara mendapat sesuatu yang Tuhan berikan di dalam hidup saudara. Saudara lakukan itu dalam keseharian saudara, maka saudara akan didapati kudus dan selaras dengan kehendak Tuhan. Kadang-kadang kita sebagai orang percaya merasa dibatasi dengan aturan-aturan yang Tuhan berikan. Kalau kita belajar tentang Adam di dalam Taman Eden, ada batasan-batasan yang dia lakukan, tetapi ada kebebasan yang dia miliki. Tuhan mengatakan segala tumbuh-tumbuhan, buah-buahan yang ada dalam taman ini bebas kamu makan. Tetapi tentang buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, jangan kamu makan. Saudara, aturan ini bukan membuat Adam tidak bebas, tetapi Tuhan memberikan aturan ini supaya hidup Adam dan Hawa selaras dengan kehendak Tuhan. Sebab itu saudara, kita belajar hari ini. Saya punya anak namanya Theophilus. Saudara, kadang dia merasa seperti ini ketika dia bergaul dengan temannya, ketika dia berjumpa dengan temannya. Ada perkataan yang senantiasa menekan hidupnya. Ada suatu perkataan yang membuat dia kadang-kadang merasa bahwa kenapa aku seperti ini? Orang selalu menuntut dia sama seperti saya. Orang selalu berkata, kamu kenapa nakal? Bukankah kamu anak pendeta? Kenapa kamu buat ini? Bukankah kamu anak seorang pastor? Saudara, buat anak saya ini suatu tekanan. Buat anak saya ini suatu himpitan yang membuat dia sangat-sangat tidak enak melalui hari demi hari. Tetapi tahukah saudara, justru itu anugerah yang Tuhan berikan. Dengan dia selalu mendengar bahwa, kamu anak pendeta, kenapa kamu buat ini? Itu suatu pagar yang Tuhan buat. Itu satu perlindungan yang dia buat. Sehingga ketika dia mau melakukan kesalahan di hadapan Tuhan, dia ingat, aku adalah orang yang adalah anak seorang pastor, anak seorang pendeta. Tanpa dia sadari, Tuhan membuat pagar dalam dirinya supaya hidupnya tidak tercemar, hidupnya tidak terganggu oleh orang lain, hidupnya tidak diganggu dengan dosa-dosa yang mau menggoda dia. Tuhan mengingatkan di dalam pemikirannya. Ini dalam sudut pandang saya. Saya melihat begitu Tuhan mengasihi dia. Tuhan ingin dia hidup seturut dengan takaran yang Tuhan berikan. Tuhan ingin dia hidup seturut dengan ukuran yang Tuhan sudah berikan di dalam dirinya. Supaya apa saudara? Supaya hidupnya didapati berkenan di hadapannya. Terkadang juga menjadi orang Kristen, menjadi orang percaya, terkadang hidup kita seperti dibatasi. Kadang kita berpikir, kenapa jadi anak Tuhan gak bebas? Kenapa ketika aku jadi anak Tuhan, aku gak boleh begini, aku gak boleh begitu, aku gak bisa lakukan kebebasan seperti orang-orang dunia yang lain. Tetapi itulah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Anugerah yang besar yang Tuhan berikan kepada kita, supaya hidup kita tidak menjadi sama seperti dunia, dan hidup kita selaras dengan kehendaknya, dan hidup kita berpadanan dengan firman Tuhan, sehingga ukuran yang Tuhan berikan kepada kita, kita bisa melakukannya dan kita mendapati hidup kita seturut dan semakin hari semakin disempurnakan di dalam Tuhan. Itu sebabnya saudara, jangan pernah berpikir ketika kita dibatasi
dengan firman Tuhan itu satu kekangan. Tetapi mari kita lakukan firman Tuhan ini dengan penuh ketaatan. Kenapa? Ini adalah ukuran yang Tuhan mau lakukan, yang tahu Tuhan mau buat untuk saya, membentuk hidup saya semakin hari semakin didapati seperti Kristus. Yang ketiga, saudara, Nuh menjaga kepercayaan yang Tuhan berikan kepadanya. Ketika Nuh melakukan kehendak Tuhan, banyak sekali tantangan yang dia hadapi. Banyak orang menganggap Nuh bodoh dan gila. Mungkin. Sebab apa, saudara? Nuh membuat bahtera itu besar. Dan pada saat itu saya juga berkata di awal tadi, jangankan bahtera yang besar, perahu yang kecil pun belum ada. Jadi Nuh adalah orang yang pertama kali membuat bahtera dan orang yang pertama sekali membuat perahu. Jadi orang-orang di sekitar Nuh, orang tetangga Nuh, orang-orang yang lain belum pernah melihat perahu, tetapi Nuh membuat. Wah, tantangannya begitu besar, tetapi Nuh tetap melakukannya. Tadi saya kata ada perkiraan berapa tahun? Ada 120 tahun Nuh membuat bahtera itu. Dan Nuh mempertahankan perintah Tuhan ini. Dengan taat dan setia 120 tahun dia lakukan itu. Dia taat melakukannya. Tidak peduli dengan apa yang dikatakan oleh orang lain. Tidak peduli orang berkata apapun. Dia hanya mau melakukan kehendak Tuhan. Oleh sebab itu, saudara, bagaimana dengan kita hari ini? Ketika kita mau mentaati firman Tuhan, mempertahankan diri kita sebagai orang percaya di dunia yang penuh dengan kejahatan hari ini. Apakah kita tergoda untuk melakukan yang sama seperti dunia? Atau sebaliknya kita taat dengan firman Tuhan? Kita mempertahankan kehidupan kita. Kita mempertahankan kekudusan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Lewat darahnya kita sudah disucikan. Lewat darahnya kita sudah dimurnikan. Apakah kita mau menyia-nyiakan itu semua? Tapi saya percaya hari ini, saya mau teguhkan kepada saudara hari ini, ketika saudara berpegang teguh kepada firman Tuhan dan melakukannya dengan taat dan setia, kita akan didapati semakin hari semakin indah di pemandangan Tuhan. Dan Tuhan berkata, inilah anakku yang aku melihatnya berkenan. Saudara, di dalam Filipi pasal 3 ayat 12 dikatakan, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Rasul Paulus memberikan pengajaran buat kita. Ketika hidupnya diserahkan kepada Tuhan, ketika hidupnya betul-betul diabdikan dirinya kepada Tuhan, dia bukan hanya diam, dia bukan hanya puas dengan apa yang dia sudah dapat, tetapi dia mengejar semuanya. Dia mengatakan di sini, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Saudara, ada usaha yang keras yang Rasul Paulus kerjakan. Ada suatu tindakan yang nyata yang Rasul Paulus nyatakan, yaitu dia melakukan apa yang menjadi kewajiban dia sebagai orang percaya. Oleh sebab itu, saudara, jagalah kepercayaan, jagalah hidupmu dengan kekudusan yang Tuhan sudah berikan kepada kita, dengan taat dan setia, taat dalam hidup kita, taat melakukan firman Tuhan sehari-hari dalam hidup kita. Saudara, taat memang menyakitkan dan mungkin sangat tidak menyenangkan. Namun akhir dari semuanya itu akan mendatangkan mujizat dan pertolongan yang ajaib setiap hari dan setiap hari dalam hidupmu. Seperti Nuh sudah mengalami ini
ketika dia taat akan firman Tuhan. Dan kita pun akan mengalaminya. Hal yang sama. Pertolongan yang tidak pernah kita pikirkan. Dan kita akan dibuat terkagum-kagum akan pertolongan Tuhan di dalam hidup kita. Ketika kita tetap menjaga ketaatan akan melakukan firman Tuhan dari hari lepas hari. Sebab itu saudara, mari hari ini bersama-sama mengambil keputusan, mengambil komitmen, memperbaharui hidup kita, memperbaharui iman kita, dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku mau kembali taat. Tuhan, aku mau kembali komitmen untuk melakukan kehendak Tuhan dengan taat dan setia. Percayalah saudara, hari ini mujizat Tuhan terjadi dalam diri. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur hari ini kami sudah mendengar firman-Mu. Seringkali kami abai akan kebenaran firman Tuhan. Seringkali kami lalai untuk melakukannya. Kami terbuai dengan keadaan-keadaan yang ada saat ini. Kami lupa akan tanggung jawab kami sebagai orang percaya. Kami meninggalkan hal-hal kekudusan yang Tuhan sudah takarkan dalam hidup kami. Kadang kami lupa akan tanggung jawab kami sebagai orang percaya. Tapi hari ini Tuhan, kami mau kembali kepada Tuhan. Firman Tuhan sudah meneguhkan kami. Dan hari ini kami mau perbaharui komitmen kami ya Tuhan. Dan kami percaya ketika kami kembali memperbaharui komitmen kami, tangan Tuhan yang ajaib, pertolongan Tuhan yang luar biasa terjadi di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.